Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B. Di sini izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diskriminasi rasial studi kasus Obi Kogoya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama ada Raisa Asmala, lalu saya sendiri Agin Mulyani, lalu Sulistiono, Hayunur Haliza, dan Nur Azahra Saputri. Selanjutnya, mengenai latar belakang masalah akan dijelaskan oleh Raisa Asmala. Untuk Raisa Asmala dipersilahkan. Jadi istilah ras ini berasal dari bahasa Italia dan Prancis, yaitu ras yang berarti perbedaan golongan penduduk atas klasifikasi tertentu seperti tampilan fisik yang berupa warna kulit dan juga warna rambut sebagai hasil turun-temurun dari generasi sebelumnya yang membedakan dengan kelompok atau golongan lain. Sedangkan konsep identitas ras sendiri merujuk pada karakter atau perilaku seseorang berdasarkan cara berpikir dan pandangannya terhadap sesuatu hal sebagai hasil perpaduan genetis dan biologis. Namun, keberagaman identitas dan budaya ini mampu memicu terjadinya disintegrasi bangsa karena kerap dijadikan sebagai sarana pemicu pecahnya konflik antar ras. Di Indonesia, sejumlah tindakan rasisme menimpa orang kulit hitam Papua sehingga mengakibatkan korban cedera dan luka-luka. Hal ini terjadi pada Obi Kogoya. Ia adalah mahasiswa asal Papua yang tengah menempuh pendidikan tinggi di Yogyakarta. Kasus yang menimpa Obi Kogoya terjadi pada tahun 2016, di mana Obi disiksa dan dipukuli oleh pihak kepolisian di asrama mahasiswa Papua. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai selayang pandang kasus Obi Kogoya. Jadi kasus Obi Kogoya ini sudah terjadi pada tahun 2016 dan sempat viral kembali pada tahun 2017. Karena kasus ini berkaitan dengan diskriminasi ras kulit hitam, yaitu khususnya orang Papua. Konflik ini sendiri berlangsung selama kurang lebih 3 hari, yang dimana pada saat kejadian ini terdapat beberapa atau sekumpulan mahasiswa yang berasal dari Papua untuk melakukan demonstrasi dan meneriaki kebebasan untuk Papua Barat itu sendiri. Hal ini menimbulkan keramaian dan banyak aksi-aksi tak terduga. Selanjutnya hal ini juga membuat pemerintah ikut turun tangan seperti mengkerahkan ormas keamanan yang ada di Yogyakarta. Menurut kronologi, bahwa pada saat itu Obi Kogoya dianggap membawa senjata tajam saat melewati para petugas keamanan. Setelah itu, Obi Kogoya ditangkap oleh salah satu polisi, lalu tubuhnya langsung dibanting ke lantai. Lalu bagian leher diapit menggunakan siku, dan yang paling anehnya lagi, pada saat itu yang gambarnya viral di media sosial, yaitu lubang hidung Obi Kogoya ini ditarik. Lalu selanjutnya, setelah kejadian itu, timbul beberapa dugaan dan spekulasi terhadap kasus ini oleh masyarakat setempat. Seperti munculnya pernyataan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Obi Kogoya terhadap ormas keamanan. Dan penangkapan yang diduga juga memiliki unsur penganiayaan oleh Obi Kogoya terhadap aparat. Padahal pada saat itu Obi Kogoya lah yang menjadi korban, bukan ormas keamanan yang menjadi korban. Lalu banyak juga yang menyatakan bahwa penangkapan tersebut bahwa demonstrasi tersebut diduga menimbulkan banyak spekulasi mengenai banyaknya ujaran kebencian oleh oknum aparat dan ormas keamanan. Lalu pada saat itu kejadian ini dibawa atau diikutsertakan Komnas HAM Republik Indonesia untuk menerbitkan sebuah laporan bahwa kasus ini merupakan kasus
kekerasan dan Komnas HAM dianggap sebagai mediasi dari kedua belah pihak. Obi Kogoya ini menjadi tersangka dan ditahan selama 4 bulan dan 1 tahun sebagai masa percobaan. Namun akhirnya Obi Kogoya inilah yang menjadi tersangka dan didakwa menggunakan pasal 211, 212, dan pasal 230 berlapis. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana konstruksi munculnya stereotip terhadap etnis Papua. Sebagaimana kita melihat bahwa hamparan luasnya wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke disertai banyaknya pulau yang semakin menambah pesona Indonesia. Namun, nyatanya telah menghadirkan masyarakat dengan berbagai kebudayaan, suku, bangsa, agama, ras, hingga bahasa. Sekaligus, keunikan tersebut memperkaya Indonesia dan sepatutnya kita harus melindungi dan mempertahankan. Namun, dari pernyataan tersebut, sebaliknya, keberagaman yang ada dapat pula berpotensi memicu terjadinya perselisihan dan konflik, maupun timbulnya stereotip negatif terhadap masyarakat, maupun suku-suku yang mengarah pada terjadinya perpecahan dan tentunya akan mengancam integrasi bangsa. Stereotip sendiri merupakan gambaran yang dapat diartikan apabila suatu anggota kelompok atau individu di dalam masyarakat memandang berdasarkan pemikirannya secara cepat dan dijelaskan hanya melalui karakteristik fisik atau lainnya. Stereotip bisa muncul jika adanya hubungan interaksi antara etnis satu dengan lainnya. Misalnya saat suatu kelompok etnis bermigrasi ke wilayah lainnya, seringkali terdapat kelompok etnis pendatang baru merasa terusik, lalu apabila ada perbedaan yang dialami, hal tersebut akan berujung pada konflik atau pada kasus yang kami ambil ini terjadinya diskriminasi rasial. Dan terdapat 4 aspek tindakan yang dapat dikatakan sebagai diskriminasi, yaitu pertama adanya perbedaan, lalu pengecualian, pembatasan, dan pengutamaan. Di Indonesia sendiri banyak sekali terjadinya kasus-kasus diskriminasi rasial, dan yang paling kita sering dengar ialah diskriminasi yang terjadi pada etnis Papua. Orang-orang di Papua dibebaskan oleh kepala sukunya sendiri untuk bermigrasi dengan tujuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, untuk memperbaiki tingkat taraf kehidupan mereka, dan tentunya ingin merasakan kehidupan yang baru akibat dari ketidakmerataan pembangunan. Dengan begitu, orang-orang yang di Papua pada saat bermigrasi itu tentunya lebih rentan terkena diskriminasi rasial. Nah, terdapat stereotip tertentu terhadap orang Papua dari masyarakat-masyarakat di Indonesia. Antara lain adalah kekurangan. Kekurangan tersebut meliputi mereka menganggap bahwa orang-orang Papua ini kurang memiliki tata krama, cara berpakaian mereka tidak sama dengan masyarakat yang pada umumnya, lalu karakteristik fisik yang mereka nilai kurang cantik atau tampan, lalu pembangunan yang tidak merata dan masih kental dengan adat pedalaman. Selanjutnya juga orang-orang Papua dikenal kurang fasih dalam berbahasa Indonesia. Keyakinan tersebutlah yang sudah sangat familiar dan lazim dilontarkan kepada etnis Papua, dan hal itu sudah dilontarkan sejak zaman penjajahan Belanda. Karena pada zaman kolonial terdapat pengelompokan berdasarkan lapisan rasial yang hierarki dan mereka menganggap etnis Papua serba tertinggal. Stereotip tersebut hingga kini masih melekat pada etnis Papua dan membuat mereka sering terkena ujian kebencian, diskriminasi rasial, kekerasan struktural, racial profiling, dan lain sebagainya. Rasisme atau diskriminasi rasial juga dapat terjadi akibat konstruksi masyarakat pada bidang industri, di mana masyarakat itu melihat standar kecantikan yang ada di televisi, yaitu baik aktor maupun aktris, dengan karakteristik fisik yang berkulit putih, rambut lurus, muka yang mungil, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut tentunya berbeda sekali dengan karakteristik fisik etnis Papua. Selanjutnya di bidang pendidikan, para pengajar belum terlalu fokus dan menganggap hal ini sebagai suatu hal yang urgent untuk diimplementasikan. Tenaga pendidik juga terkadang diam saja ketika siswa-siswanya mengucapkan ujaran maupun nyanyian yang berkesan rasis.
Karena kalau tidak ditegur, maka pelaku akan menganggap perilaku rasis tersebut seperti biasa dan makin dinormalisasikan ke generasi berikutnya, sehingga anak-anak maupun orang dewasa akan menganggap etnis Papua berbeda dari yang mereka lihat dan membuat mereka underestimate terhadap orang Papua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada kekerasan struktural Papua di tengah masyarakat multikultur. Jadi kami lihat bahwa kekerasan struktural itu seringkali dialami oleh masyarakat Papua. Di mana itu dilakukan oleh sistem yakni aparatur negara pada masyarakat Papua. Nah, menurut Johan Galtung dalam artikelnya yang berjudul Violence, Peace, dan Peace Research menyatakan bahwa kekerasan struktural merujuk pada ketidakadilan, ketidaksetaraan suatu individu maupun kelompok yang tidak sepenuhnya bebas bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Hal tersebut itu bisa disebabkan oleh adanya identitas maupun kepentingan yang dibangun dalam sebuah struktur ekonomi dan politik masyarakat. Nah, kekerasan struktural itu merupakan implikasi dari tindakan membatasi serta mengecualikan kelompok tertentu. Kekerasan struktural ini bersifat invisible, violence yang dimana sulit untuk diidentifikasi secara konkret. Dengan demikian, kekerasan struktural dapat dengan mudah dinormalisasi dalam sistem kelembagaan yang ditetapkan. Walaupun demikian, kekerasan struktural dapat diidentifikasi penyebabnya, diantaranya peraturan yang diskriminatif, ketidaksetaraan gender, hingga rasisme yang terjadi pada masyarakat. Nah, dalam kasus Obi Kagoya sendiri, hal tersebut sudah jelas bahwa kekerasan struktural pasalnya kriminalisasi yang dilakukan oleh aparatur negara adalah salah satu bentuk kekerasan struktural. Walaupun Indonesia, tapi ada bentuk sikap mengecualikan masyarakat Papua untuk mendapatkan kebebasan hak sebagai individu. Nah, di sisi lain, kekerasan struktural yang menimpa masyarakat Papua itu bukan hanya kali ini terjadi. Hal tersebut terbentuk dari sikap rasisme yang kental dalam masyarakat Indonesia. Menurut Ben Eliezer dalam artikelnya berjudul Multicultural Society and Everyday Cultural Racism, Second Generation of Ethiopian Jews in Israel, Crisis of Modernization, mengatakan bahwa pada abad 20, rasisme yang muncul adalah rasisme yang terpatok pada lini budaya. Kemudian Eliezer menyebutnya sebagai New Racism atau Cultural Racism. Manifestasi rasisme budaya dapat bersifat institusional yang ditimbulkan oleh negara dan berbagai lembaganya, baik secara langsung maupun tidak langsung, terang-terangan ataupun tersembunyi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan, dalam permasalahan ini dapat kita lihat bahwa hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, merupakan salah satu hak konstitusional yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45 agar mengurangi kejadian-kejadian serupa, yaitu tindakan diskriminatif dan berbau hal yang stereotip. Karena hal ini sudah tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Next. Selanjutnya, Gil. Sekian dan terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.